Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 152 Kota Pekanbaru ini. Selawat wa salam mari kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, saya ucapkan kepada PRT Kepala Sekolah SD Negeri 152 Kota Pekanbaru, Ibu Ika Efrianti SPD, yang terhormat Bapak, Ibu, guru, staf usaha dan karyawan dari SD Negeri 152 Kota Pekanbaru. Saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya. Kali ini saya ditugaskan dalam program PGP, Pendidikan Guru Penggerak, untuk membuat diseminasi atau pengibasan atau berbagi tentang pemahaman konsep dan juga pengalaman tentang modul 1.4 dengan judul Budaya Positif. Oke Bapak Ibu, untuk yang pertama, kegiatan saya ini merupakan puncak dari modul 1. Di modul 1 itu terdiri dari 4 submodul. Ada dari 1.1 itu berawal dari filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di berikutnya ada 1.2 yaitu tentang visi nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 ada tentang visi guru penggerak. Nah, di modul 1.4 ini budaya positif, kita akan mempelajari tentang budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita SD Negeri 152 Kota Pekanbaru ini. Jadi saya merupakan CGP angkatan ke-9. Saya tergabung di kelas 64. Jadi kami ini kurang lebih ada sekitar 150 orang pesertanya. Kami ini bergabung dari angkatan 9 sehingga kelasnya banyak juga, pesertanya mungkin paling banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, untuk pertama ini saya mau biar kita semangat karena udah siap, kita mau apa disebutnya, bisa yel-yel atau apapun. Kalau saya bilang SD Negeri 152 Pekanbaru, Ibu, Bapak silakan jawab. Semangat, luar biasa, mantap. Oke, Bu? Oke, kita tes ya. SD 152 Kota Pekanbaru, semangat, luar biasa, mantap. Oke, semoga di siang ini kegiatan kita ini berjalan lancar, khususnya saya, karena ini perdana di modul 1 ini membuat pengibasan atau diseminasi. Oke, sambil kita menunggu tampilan info saya akan tampil, saya mau gap sebentar. Kita gap sebentar, yaitu sambung kata. Biasanya kalau saya di kelas kemarin itu penerapannya pakai media kertas. Nah, kalau kita Ibu Bapak Guru, saya mau langsung saja. Nanti saya awalnya akan menyebutkan kata pertama, Ibu atau Bapak nanti silakan lanjutkan dengan cara kosakata yang kedua yang disambung. Contoh, nasi. Kita ambil si-nya, nanti Ibu akan lanjutkan si. Apa katanya? Boleh bebas. Misalnya singa. Nah, nanti Ibu lanjutkan pakai
kosa kata keduanya nah mau apa, nanti terus bergiliran kita berulang aja. Oke Bu ya, dari saya kita mulai bola. Silakan Ibu Ika, lanjutkan. Lampu, pulang, Ibu lang. Langkah ya, kah, kata apa yang ada kahnya di depan? Kah, ayo. 1, 2, 3, terputus. Kah ya. Apa yang itu kalau kah? Langkah, kita gulungkannya. Kah, ada halnya. Kah, apa ya Bu ya? Kalau jarang ya. Jarang sih, itu kebetulan berarti itu. Kebetulan. Oke. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bu. Bapak, terima kasih. Oke. Ini bahan saya atau yang akan saya bagikan. Jadi saya bukan mengajari Bu, bukan saya untuk menjelaskan sebagai fasilitator ataupun narasumber. Saya ini sebagai calon guru penggerak untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan CGP ini selama kurang lebih sudah 2 bulan berjalan. Oke, insya Allah akan selesai sampai 6 bulan bersih. Oke, judulnya itu adalah Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Oke, nama saya Wahyu SPD. Saya tergabung di CGP Angkatan 9 kelas 6 dari SD Negeri 152 Pekanbaru, Provinsi Riau. Oke, next Bu. Oke, ini judulnya adalah menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Jadi menerapkan pemahaman saya yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan kurang lebih 2 bulan untuk modul 1 dengan fokusnya itu budaya positif. Saya ambil sedikit di awal. Nah, kita ini di Indonesia sudah untuk dituntut berpindah ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diambil dasarnya dari beliau itu Ki Hajar Dewantara. Kita ambil sedikit filosofinya. Pelajaran yang pertama kali saya dapatkan ketika pendidikan. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah guru menuntut tumbuh kembangnya siswa dan diharapkan guru itu menjadi fasilitator untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan siswa secara hakiki baik di sekolah maupun nanti di kelompok masyarakat. Jadi kita sebagai guru dituntut tugasnya sebagai penuntut. Jadi penuntut kita bisa sebagai fasilitator. Jadi anak-anak itu di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bukanlah selembar kertas yang kosong, tapi mereka itu sudah punya bakat, sudah punya cikal bakal kemampuan. Jadi kita sebagai guru hanya menebalkan garisan-garisan atau goresan yang masih sama-sama tadi. Kita ambil contohnya, seorang anak itu kita lihat aktif sekali ketika pembelajaran olahraga. Kebetulan saya guru olahraga Ibu. Jadi ketika aktif olahraga, kita lihat, oh ternyata dia kemampuannya di situ sudah ada. Jadi kita tidak perlu dari dasar, hanya melatihnya sedikit, kemampuannya sudah bagus. Ternyata anak lain kurang begitu minat di sepak bola, dia lebih minat belajar di kelas. Nah, hal yang seperti itu kita tidak perlu memaksakannya. Menuntut tadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Dan juga kita sebagai guru memberikan keleluasaan atau memberikan dorongan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Susah Pak? Susah. Kenapa Bu? Di kelas itu anaknya bukan hanya 1, ada yang 20, ada yang 30. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai guru. Jadi ketika mendapatkan hal yang seperti itu, kita tetap harus semaksimal mungkin. Jadi melihat potensi anak itu, karena Ki Hajar Dewantara itu selain menuntut kita menjadi guru penutur, kita juga harus nanti di modul di slide berikutnya ada
berpembelajaran dan berpihak kepada anak atau berdiferensial bahasanya sekarang. Oke, metodenya. Oke Bu, next. Oke, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, walaupun anak itu diberi kebebasan, tapi tetap ada rasa penuh hormat untuk gurunya Bu. Jadi kalau kita bebaskan, tidak ada di pikiran mereka, oh lu bebas nih, suka-suka aja lah. Nah, bukan seperti itu konsepnya. Tetap anak itu harus memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab ke tingkah lakunya selama di sekolah ataupun di masyarakat. Oke, next Bu. Oke, ini ada konsep-konsep kunci dalam menerapkan budaya positif. Jadi di modul saya itu Bu, kenapa banyak? Ini semuanya yang dipelajari. Tapi untuk pertemuan kali ini tidak semuanya, mungkin separuhnya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Next itu konsep-konsep yang saya pelajari. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, maksudnya paradigma di sini karena kita sudah berubah kurikulum dari kurikulum yang lama, kurikulum 2013 ke menuju ke kurikulum merdeka, maka paradigma kita juga haruslah berubah. Karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan program pemerintah. Juga guru di sekolah tidak bisa sekaligus, berlahan-lahan juga boleh. Yang penting kita harus cepat beradaptasi. Kemudian di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Makanya di modul kita itu Bu, yang kurikulum merdeka ada fase-fasenya. Fase 1 untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase 3 kelas 4 kelas 3 sampai kelas 4, dan fase 3 untuk kelas 5 dan kelas 6. Karena kita menyesuaikan tentang teori psikologi perkembangan otak dan kemampuan anak. Itu dia. Kemudian profil pelajar Pancasila kita sudah ulang hafal mungkin ya. Jadi ini menjadikan landasan kita. Kita dituntut dalam profil pelajar Pancasila, anak memiliki sikap atau perilaku mandiri, kemudian kreatif, gotong royong, kemudian bertanggung jawab, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir itu bernalar kritis. Sudah. Jadi ini landasan kita sudah dibentuk oleh pemerintah. Kita berusaha adaptasi. Ini kita juga dari pembiasaannya Bu. Kita bisa lakukan opening. Terus di dalam opening itu anak-anak juga bisa diberikan kesempatan, bisa berupa yel-yel, bisa berupa menyanyikan lagu-lagu yang ada hubungannya dengan pelajar Pancasila. Itu ya. Oke, next. Oke, ada pertanyaan tematik Ibu untuk slide berikut ini. Setuju atau tidak setuju? Oke, pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan begini, ini pernyataan ya. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, kita ambil pertama setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju apa tidak setuju? Ini kita sering lakukan kok ya. Misalnya anak terlambat atau tidak lengkap pakaiannya, kita suruh bersihkan lapangan atau berburu sampah atau siram bunga. Hal seperti itu setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju? Oke. Ini hanya sebagai pertanyaan pemantik. Kenapa Bu? Nanti ada hubungannya ke ada faktor materi itu hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah, ada 3 secara pengesahan. Biasanya kita tahu ada hukuman, anak diberi hukuman atau anak mengikuti konsekuensi. Oke, sekarang ada yang ketiga, restitusi nanti. Ada berikutnya. Oke, lanjut dulu. Oke, kita masuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin ke anak, tapi kita tidak pakai yang 3 tadi Bu. Tidak pakai hukuman atau ancaman, tidak pakai konsekuensi, tidak pakai reward. Bagaimana caranya? Nah, kita tidak perlu memberikan reward. Boleh reward, tapi yang digarisbawahi berlebihan. Asal apa-apa dikasih reward, apa-apa dikasih reward, itu dihindari. Tapi sesekali boleh. Kemudian hukuman, tidak pakai hukuman, tapi anak itu bisa diberikan disiplin di sekolah. Bagaimana? Ini kemudian ancaman ini mungkin lebih. Besok kalau tetap tidak besok kalau terlambat ke sekolah, bapak hukum lagi ya. Itu berupa ancaman. Oke, next Bu. Oke, bisa kembali yang sebelahnya. Yang sebelahnya sebelumnya. Oke, kita bahas sedikit ini. Disiplin positif. Nah, di sekolah tadi sudah ada dimulai dengan hal-hal kecil, namanya pembiasaan. Mau itu nilai norma menghormati, contohnya ketika datang anak pagi hari menyalami kita, mengucapkan salam, atau yang biasa kita kenal dengan pola 5S, sapa, salam, sopan, santun, apa itu dulu? Oh, senyum. Jadi senyum dulu, sapa, salam, dan miliki sopan dan santun. Nah, itu sudah bagus, sudah hal kecil yang sebelum ada konsep ini sudah dijalankan. Oke. Kemudian untuk tahap berikutnya sudah punya hal yang kecil berupa kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan ini harus kita bagi lagi Bu. Ada yang dimulai dari kelas, ada yang mulai dari sekolah. Nah, untuk di tingkat kelas bisa dibiasakan, contohnya penerapan berupa awalnya nanti peraturan kelas, kemudian nanti ada peraturan sekolah, tapi itu kita lanjutkan yang berikutnya nanti tentang peraturan ada lagi saya bahas. Next Bu. Oke, ini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia, walau dari dia bayi sampai dewasa, memiliki kebutuhan. Kita juga punya, murid punya juga. Oke, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar itu agar semuanya adil sesuai dengan porsinya. Oke, di sini ada bertahan hidup yang pertama, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini kita fokuskan yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh anak atau peserta didik kita di sekolah. Inilah yang mereka inginkan. Mereka pengen disayangi, kemudian pengen memiliki kebebasan. Nah, berikutnya pembahasan saya di slide berikutnya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah saya tampilkan ada gambar ilustrasi. Untuk bertahan hidup, ternyata peserta didik itu dan kita juga perlu konsumsi makanan dan minuman. Yang pertama. Yang kedua, adanya itu tempat tinggal. Kemudian yang di tengah itu ada sarana transportasi.
Kemudian yang ini bisa dicontohkan, mereka itu butuh teman. Tuh, oke. Berikutnya yang di penguasaan, mereka ini penguasaannya maksudnya bukan menjadi raja atau penguasa, tapi mereka memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Kemudian mereka itu bisa mandiri, itu maksudnya. Kemudian dari sini kasih sayang dan rasa diterima. Jadi selain di rumah mendapatkan kasih sayang orang tua, di sekolah juga mereka berharap itu mendapatkan kasih sayang sama guru dan juga kasih sayang bersama teman-temannya, dalam pada kutip mereka itu dapat bersosialisasi dengan baik. Oke, yang di bawah ada kebebasan. Jadi kebebasan ini dimaksudkan bukan kita kurung, tapi mereka itu ingin mendapatkan haknya, atau mereka bisa mengajukan permintaan. Kalau memang permintaannya bisa kita penuhi, kita bisa ikutkan. Kemudian ada kesenangan, jadi mereka itu ada kalanya merasa bosan di kelas. Pak, PJOK di kelas terus, pengen praktik di lapangan. Nah, itu salah satu kesenangan mereka. Bermain, berlari, bercanda, tertawa. Ini tadi kebutuhan dasarnya yang kita ketahui sama-sama. Oke, kita masuk motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi yang dimiliki oleh peserta didik kita, Bu. Yang pertama, mereka itu memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi ada anak itu, Bu, yang mengikuti peraturan sekolah gara-gara takut dihukum. Jadi motivasinya mengikuti peraturan, contohnya ketika upacara bendera di hari Senin, mereka berusaha melengkapi atribut sekolahnya, pakai topi, pakai dasi, pakai telapi, demi untuk agar tidak mendapatkan hukuman, karena hukuman itu berdampak ketidaknyamanan bagi mereka. Nah, itu dia motivasinya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Jadi ada anak-anak tuh semangat kalau kalau bisa jawab, Bapak kasih hadiah ya. Nah, mereka ternyata motivasinya agar mendapatkan imbalan. Bisa berupa barang ataupun ucapan. Contohnya, kamu hebatnya, mantap. Atau, nah, Bapak kasih coklat. Nah, seperti itu. Ternyata 2 motivasi ini tergabung dalam motivasi ekstrinsik. Motivasi yang dipengaruhi oleh orang lain, oleh di luar dirinya. Jadi tidak berdasarkan dirinya, ada hal yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang kita inginkan ada di anak-anak kita. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kenapa? Mereka akan senang mentaati suatu disiplin atau suatu peraturan yang akan nanti kita buat menjadi keyakinan. Jadi kami itu belajar kata baru, yaitu keyakinan. Nah, jadi anak itu akan dituntut untuk meyakini peraturan, meyakini tingkat kelas dan meyakini tingkat sekolahnya ada tingkatnya. Jadi mereka itu kita harapkan memiliki motivasi intrinsik karena mereka akan tidak terpaksa, cenderung senang untuk mengikuti hal yang sudah atau yang kita sepakati bersama. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi insya Allah kalau mereka bisa dapatkan motivasi ketiga, kita tidak banyak mengeluarkan energi lagi untuk mengingatkan mereka, karena mereka sudah ada kesadaran dari dalam diri. Oke, next look. Oke. Ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Saya sudah singgung tadi. Keyakinan kelas biasanya kita tahu itu peraturan. Ya, saya juga menanyakan ke anak-anak seperti itu. Saya kemarin di kelas 4,
Saya tanya, anak-anak tahu keyakinan kelas? Nggak tahu Pak. Kalau peraturan, tahu Pak. Oke. Keyakinan kelas yaitu adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif. Hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kita garis bawahi disepakati bersama. Berarti kalau warga kelas ada guru yang di kelas atau wali kelas atau guru bidang dan ada murid-murid di kelas tersebut. Oke, kita mulai di tingkatan kelas. Oke. Kalau peraturan kira-kira Bu, ini pertanyaan kuantik tapi saya tidak tulis. Peraturan itu disepakati bersama atau dikeluarkan oleh hanya satu pihak, contohnya wali kelas saja. Wali kelas saja. Wali kelas apa bersama? Ada yang di sini bersama, ada yang di sini wali kelas atau individunya. Ya. Di dalam pembelajaran yang saya dapatkan itu, peraturan itu cenderung pertama ciri-cirinya menggunakan kalimat negatif, contohnya tidak boleh buang sampah di kelas, tidak boleh terlambat. Kemudian yang berikutnya, dan biasanya dikeluarkan atau tidak melalui kesepakatan bersama. Ini dikeluarkan oleh wali kelas atau guru yang masuk. Besok kalau pelajaran Bapak kita mau praktek harus pakai baju olahraga ya. Saya tidak tanya ke anak-anak, saya keluarkan sendiri pernyataan tersebut dan itu menjadi peraturan tidak tertulis. Itu dia peraturan. Kemudian kalau keyakinan ini Bu, kita sepakati bersama-sama oleh semua anak. Kita sepakati oleh semua anak. Jadi anak-anak itu kita minta pendapatnya. Kita sebagai guru ngapain Kak? Kita mengarahkan. Kita arahkan boleh. Kemudian kata-katanya itu bersifat nilai-nilai kebajikan, singkat, padat, dan tidak pakai kata tidak. Jadi singkat, padat, contohnya kita bandingkan. Coba Bu, di slide berikutnya ada nggak selesai? Oh nggak ada, balik aja Bu, coba di balik. Oke, saya jelaskan. Jadi kalau peraturan tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tidak boleh makan di kelas. Oke. Di bagian keyakinan kita ganti Bu. Tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kita ganti menjadi jagalah kebersihan. Kemudian apalagi yang ada? Bu, teman-teman suka ejek-ejek saya, kita ganti kerumunan kelas, bisa. Saling menghargai, bisa. Dan sikapnya, prinsipnya keyakinan kelasnya tidak perlu banyak-banyak. Biar apa? Biar anak-anak ingat. Jadi ketika anak tersebut melanggar peraturan atau keyakinan tersebut, kita dapat mengingatkan dengan cara, keyakinan kelas mana yang anak Bapak langgar? Tadi saya buang sampah sembarangan Pak. Berarti anak Bapak melanggar keyakinan yang mana? Selalu menjaga kebersihan Pak. Itu boleh. Contohnya di lapangan. Next book. Ini proses ketika saya itu baru. Jadi saya akui juga. Jadi belum semua kelas, tapi sudah mulai diterapkan. Jadi ini tidak mesti harus di awal tahun ajaran. Kita bisa buat keyakinan kelas. Jadi saya kemarin pakai media kertas tempel ini di keynote namanya. Kemudian anak-anak itu saya jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan peraturan, apa itu keyakinan. Mereka keyakinan belum paham, jadi saya hanya suruh tulis. Silakan anak-anak Bapak tulis di kertas tersebut peraturan apa yang pernah anak Bapak dengar, anak Bapak lakukan. Jadi mereka itu banyak menulis ketika jam olahraga harus pakai baju olahraga,
tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kotor, menunggu teman dan macam-macam. Di situ dibuat. Jadi ini saya tempel semua, anak-anak sudah menempel.